Masih di Brainimatika. Nah, sekarang kita mulai lanjut dalam perhitungan penjumlahan. Sebelumnya, mungkin Anda pernah mengetahui beberapa metode yang ada di luar sana. Nah, di Brainimatika ini kita akan menghitung penjumlahan yang di atas 5 itu dengan metode penggenap persamaan 10 ya. Nah, sebelumnya kalau untuk penjumlahan di bawah 5 itu langsung dihitung saja. Nah, kami biasanya menggunakan latihan secara drill atau latihan terus-menerus. Nah, untuk penjumlahan di atas dari 5, maka kita menggunakan persamaan 10. Kita mulai ya, contohnya. Ini saya ada kotak-kotak ya. Ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Contohnya kalau kita ada soal, ada pertanyaan 9 ditambah 7 sama dengan berapa? Dulu di saat kita mengajarkan kepada anak, kita akan bilang bahwa 9 itu disimpan di kepala. Lalu jari kita 7. Habis 9 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu cara yang lama. Kalau di Brainimatika, caranya adalah mudahnya nih seperti ini. Yuk kita lihat ya. Oke. Kita siapkan apapun yang ibu punya. Karena kenapa? Di Brainimatika itu kita anak itu harus diberikan latihan dan mereka harus memegang suatu benda. Oke, kita bilang 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ditambah dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau di Brainimatika caranya adalah kita harus menggenapkan dulu yang di atas menjadi 10. Makanya persamaannya 10. Jadi kalau supaya genap di atas 10, kita ambil di sini 1. Jadi 10. Nah, jadi puluhan. Berarti 9 ditambah 7 tinggal ini 10. Kita tulis 1. Nah, di sininya berapa? 6. Oke, paham? Ulang lagi ya. Kalau kita ada soal yang lain, misalnya 7 ditambah 6 misalnya. Oke, di atasnya itu berarti ada 7 ya. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lalu ditambah dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai sini paham? Nah, kalau gitu kita harus membuat supaya jadi puluhan yang di atas. Berarti kita harus naikkan dia 3. Oke, berarti 7 ditambah 6 di atas sudah puluhan ya. Lalu tinggal berapa? Tinggal 3. Jadi 7 ditambah 6 sama dengan 13. Lagi ya. Semakin lama semakin akan sering terlatih anak akan semakin mudah. Oke, ulang lagi. Misalnya 8 ditambah 4 ya. Misalnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kita hilangkan. Lalu di sini tambah 4. 1, 2, 3, 4 ya. Bagaimana? Di atas itu harus bernilai 10. Berarti kita tarik dia 2. Ya. Nah, di sini berarti sudah jadi puluhan. Sisanya berapa? 2. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Sampai di sini sudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita akan diskusi lebih dalam lagi bagaimana teknik penjumlahan yang baik. Masih di Brainimatika. Nah, Bunda, kali ini training yang akan kita lakukan itu mengenai penjumlahan. Oke, kita mulai ya Bunda. Kalau kemarin, video kemarin itu kan saya menggunakan alat peraga. Mungkin beberapa Bunda bingung menggunakan alat peraga apa ya. Nah, sebenarnya di Brainimatika itu cara berhitung tidak perlu menggunakan alat peraga yang banyak.
Karena ciri khas dari Brainimatika, kita sudah mempunyai kartu yang multiguna. Oke, sekarang kita mulai ya, perhitungan persamaan 10. Saya bilang dalam penjumlahan itu kita menggunakan metode persamaan 10. Oke, sebelum masuk ke sini, saya akan bertanya kepada Bunda, kalau ada penjumlahan 8 ditambah 7 dengan 10 ditambah 10, kira-kira mudahan yang mana? Pasti secara otomatis otak kita akan menjawab mudah berhitung 10 dengan 10. Makanya itu kami dalam penjumlahan 10 ini menggunakan metode persamaan 10. Oke ya. Kita mulai dari sini. Kalau 1 berarti temannya 9. Kalau 2 temannya 8. 3 temannya 7. 4 temannya 6. 5 temannya 5. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Saya ulangin ya. Kalau 1 temannya 9, kalau 2 temannya 8, 3 temannya 7, 4 temannya 6, dan 5 temannya 5 ya. Nah, sekarang ada soal pertanyaan. Misalkan 7 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, Bunda, metode persamaan 10 ini bisa digunakan untuk perhitungan angka di atas 5. Tapi kalau angka di bawah 5, contohnya misalnya 3 ditambah 2, ini anak langsung suruh menghitung. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, kalau ini di atas angka 5, baru kita menggunakan metode persamaan 10 ya. Kita mulai ya. Kalau 6 temannya berarti 4 ya, pintar. Kalau 6 temannya 4 ini kan sudah menjadi 10. Berarti kita tulis di sini karena dia sudah menjadi puluhan. Lalu untuk menggenapkan menjadi jumlahnya ini karena sudah dipinjam dengan angka 6 jadi 10, berarti ini kan harus dikurangin. Berarti 7 dikurang 4, 3. Sama dengan seperti yang kemarin, kotak-kotak yang kemarin bulat itu ya. Kalau misalnya Bunda tidak punya alat peraganya, untuk lebih memudahkan anak, kita buat kotak dulu ya. Oke, kalau kemarin kan saya pakai kayak bling-bling gitu ya, bulat-bulat warna-warni ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau 7 kita ibaratkan seperti bola saja, lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau dalam soal berhitung ini yang dicarikan persamaannya itu di bagian belakang. Tapi kalau kotak kayak gini, ini berarti yang bawah diisi ke atas. Kalau ini 03, berarti yang ini diisi ke atas, pindahin ke atas. 1, 2, 3. Kalau dipindahin 3 ke atas, berarti tinggal dicoret 3. 1, 2, 3. Oke, baru anak itu kita suruh berhitung ulang. Ayo sayang, 7 ditambah 6, hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti itu. Kalau untuk hitungan seperti ini, anak kelas 1 SD atau kelas 2 SD mereka sudah bisa memahami. Tapi nanti kalau untuk anak TK, kita mungkin menggunakan teknik seperti ini. Ya. Oke, baik Bunda, sampai di sini memahami. Kalau itu kita ulangin lagi dengan soal yang berbeda. Misalkan 9 ditambah 8. Oke. Berarti temannya 8 berapa Bunda? 2. Ini sudah jadi puluhan, tinggal ditaruh di sini. Lalu tinggal 9 dikurang 2. Berarti jawabannya
7 sampai di sini. Oke ya. Nah, ini baru perhitungan penjumlahan satu digit dengan satu digit. Nanti training selanjutnya akan saya informasikan atau kita sharing tentang perhitungan dari 2 digit dengan 2 digit atau lebih dari 3 digit dengan 3 digit. Oke Bunda, tetap masih di Brainy Matika.